Awal 2020 lalu, Samsung itu meluncurkan Galaxy S20 series. S20 dan yang paling tinggi itu S20 Ultra. Beragam respon yang diberikan oleh pengguna gadget terhadap ponsel itu. Ya, pertama mungkin karena memang harganya yang cukup tinggi saat itu, sekitar 18 juta lebih untuk Galaxy S20 Ultra. Dan memang namanya juga handphone flagship, jadi banyak sekali fitur-fitur baru yang ditawarkan pada ponsel di masanya. Nah, sekarang Samsung mungkin mendengar keluhan-keluhan netizen itulah, yang bilang, oh mending beli ponsel ini, mending beli ponsel itu, harganya lebih terjangkau, speknya nggak jauh beda, dan beragam lainnya. Nah, mungkin atas dasar itu, kemudian Samsung merilis flagship, masih dari kelas flagship, tapi dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Terjangkau lebih banyak orang ya, bukan berarti ini termasuk kategori handphone murah, enggak juga sih. Nah, kalian udah pasti tahu apa yang sedang gue bicarakan sekarang. Ya, ini adalah Galaxy S20 Fan Edition. Ponsel ini menurut gue menarik. Kenapa? Karena dengan harganya yang waktu masa pre-order kemarin itu harganya 9,9, hampir katakanlah 10 juta, kalian bisa mendapatkan fitur-fitur dan spesifikasi yang mirip dengan kakak-kakaknya S20 dan S20 Ultra. Ya, tentunya ada beberapa downgrade untuk penyesuaian harga, tapi secara umum ponsel ini ya mungkin menarik kali ya buat kalian yang mau beli S20 tapi nunggu S21 mungkin yang akan rilis Januari atau Februari tahun depan gitu. Jadi ya ini mungkin adalah jawaban yang paling tepat kalau kalian mau beli ponsel flagship sekarang. Nah, apa aja yang ditawarkan atau apa aja bedanya ponsel ini sama kakak-kakaknya? Ikutin terus bersama gua Enoch untuk Zone.id, dan ini adalah review Galaxy S20 Fan Edition. Oke, jadi ini kemasan S20 Fan Edition. Boxnya warna putih dengan tulisan S20 di depan yang warnanya sesuai dengan warna handphone yang kalian pesan. Jadi kalau warna merah, ini tulisannya dibikin warna merah juga. Agak berbeda ya sama S20 yang lain. Kalau biasanya flagship itu dikemas seelegan mungkin. Nah, S20 Fan Edition ini menurut gua dibikin lebih casual ya, dengan warna putih. Kalau kalian ingat S20 dan S20 Ultra itu pakai box warna hitam, dan S20 Fan Edition ini nih boxnya itu ada gambar-gambar apa ya, ada gambar bulan, ada gambar bunga, ada gambar icon kamera, pohon, bahkan ada gambar apa nih? Ada gambar kucing. Nah, jadi ini S20 Fan Edition warna biru. Wah, gila, birunya keren banget. Oke, jadi selain sudah pasti lo dapet handphonenya, selain itu di dalamnya ada juga SIM ejector. SIM ejector, aduh susah bukanya. Terus di dalam nggak ada apa, cuma buku panduan aja.
terus ini oke. Nah ini lo dapet charging, udah fast charging. Ini outputnya 15 watt, sayangnya belum 5 watt, padahal handphone ini support di 5 watt. Jadi kalau lo mau yang lebih cepat kayaknya lo beli charger lain deh mendingan ya. Kalau cukup dengan ini ya monggo, silakan aja. Nih fast charging. Loh masih USB ya, gue pikir udah USB-C dapatnya. Oke baiklah, fix ini charger nggak akan gue pakai. Terus selain charger ya udah pasti lo akan dapet kabel chargernya, dan ternyata tidak ada earphone di dalamnya. Jadi mungkin itu salah satu cara Samsung buat menekan harga Galaxy S20 FE ini. Oke, salah satu yang istimewa dari S20 Fan Edition ini adalah walaupun harganya cukup terjangkau, sekitar 10 juta saat pre-order 99,99 ya, ponsel ini sudah mendukung refresh rate 120 seperti pada kakak-kakaknya S20 Ultra dan S20 family lainnya. Jadi kita buktikan aja ada di sini. Jadi di menu display, kemudian motion smoothness, nah terlihat bahwa sudah mendukung refresh rate 60 dan 120 Hz. Nah ini yang bikin UI dan UX nya tuh, experience-nya tuh terasa lebih enak gitu loh. Semua transisinya tuh terasa lebih aduh susah gue jelaskan kata-kata. Pokoknya ketika lu udah nyobain 120 Hz, gue yakin akan sangat sulit tuh untuk balik ke 60 Hz refresh rate, karena memang ini benar-benar racun nih. Selain layar 120 Hz, Samsung juga masih mempertahankan konfigurasi speaker stereo di Galaxy S20 Fan Edition ini. Ya nggak nyangka sih gue, versi murah tapi tetap dapat standar yang ada di flagshipnya Samsung. There are trees and flowers glowing, while Jesus bold is ever sing. Selain speaker stereo tadi, ternyata spesifikasi S20 Fan Edition ini juga identik dengan kakak-kakaknya yang jauh lebih mahal. Bisa dilihat di sini bahwa S20 Fan Edition ini walau murah tapi masih menggunakan chipset yang sama, yakni Exynos 990, which is chipset terkencangnya Samsung saat ini. Tapi tetap ada perbedaan yang cukup signifikan, utamanya dari sisi memori RAM, karena di sini lebih kecil dibanding S20 atau bahkan S20 Ultra. Sebelum ngomongin fitur-fitur apa aja yang ditawarkan sama ponsel ini, gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue selama 1 minggu pakai ponsel ini, terutama di bagian ergonominya ya, karena seperti yang kita tahu, perbedaan S20 Fan Edition ini dibanding dengan versi lainnya adalah bodinya dibuat dari plastik ya, atau Samsung menyebutnya polikarbonat. Nah impresi awal gue megang ponsel ini, walaupun plastik ternyata masih cukup solid. Kenapa? Karena ternyata frame ini masih dibuat dari bahan metal. Jadi walau bodi keseluruhannya plastik, dan ini masih dibuat dari metal. Jadi walaupun secara keseluruhan bodi belakang ini dibuat dari plastik, tapi menurut gua ya nggak terlalu signifikan lah dibandingin dengan Galaxy S20 series lainnya secara experience ya.
Nah, bicara soal plastiknya, ternyata plastiknya ini juga punya nilai plus ya. Salah satunya yang bikin ponsel ini lebih ringan dibanding yang lain. Selain lebih ringan juga sekarang gara-gara pakai bahan polikarbonat, Samsung jadi bisa kasih varian warna yang lebih banyak dibandingin saudara-saudara lainnya. Dan ini plastiknya juga enak loh teksturnya, nggak bikin licin di tangan. Tapi tetap saja, walaupun masuk seri flagship, ya karena harganya lebih murah dibanding kakak-kakaknya, maka tetap ada bagian yang harus dikorbankan dari ponsel ini, utamanya di bagian layar. Kalau kalian perhatikan, frame Galaxy S20 Fan Edition ini lebih besar dibanding S20 series lainnya. Ya masih kecil sih kalau dilihat dari sini, tapi kalau dibandingin sama S20 yang lain ya ini terlihat lebih tebal, terutama di bagian atas. Selain bezel yang lebih tebal tadi, hal lain yang dipangkas dari S20 series demi harga murah S20 Fan Edition ini adalah dukungan konten-konten HDR. Ya, kalau S20 series lainnya itu support untuk playback film-film yang sudah menggunakan teknologi HDR, kalau ini sepertinya belum. Nah, untuk memastikannya gue coba putar video di Netflix yang memang sudah mendukung fitur tersebut. Hasilnya ya seperti ini. Terlihat bahwa memang Galaxy S20 Fan Edition ini belum mendukung fungsi HDR, karena kalau dia sudah mendukung HDR maka tampilannya tidak seperti ini, melainkan seperti ini. Ya, yang gue pegang ini adalah Samsung Galaxy S20 Ultra yang secara default sudah mendukung fitur tersebut. Jadi perbedaannya, salah satu perbedaannya ada di sini. Ya wajar lah ya, karena untuk menekan harga yang lebih murah, jadi ada beberapa fitur yang disesuaikan. Untuk urusan kamera, Samsung kembali mempertahankan teknologi dual pixel pada ponsel ini. Ya, Galaxy S20 Fan Edition ini nggak muluk-muluk lah ya, bukan yang 108 megapiksel dan sebagainya, atau megapiksel yang besar-besar, tapi dia kembali menggunakan 12 megapiksel. Tapi ini bukan 12 megapiksel biasa, karena secara teknologi dia lebih unggul dibanding kebanyakan ponsel lainnya yang menggunakan resolusi yang sama. Sudah mendukung dual pixel, OIS stabilization, dan OIS stabilization-nya juga bisa dipakai saat kalian melakukan zoom pada kamera ini. Selain fungsi Pro untuk foto, di Galaxy S20 Fan Edition ini kalian juga bisa menggunakan fungsi Pro pada pengambilan video. Nah, ini yang menurut gue cukup menarik, karena selain bisa mengatur beberapa opsi seperti white balance, autofocus, brightness, shutter speed, dan lainnya, kalian juga bisa memilih untuk merekam audio dari sumber tertentu. Misalnya menu phone itu untuk sumber suara dengan mikrofon internal ponsel, yang artinya ponsel ini akan merekam seluruh audio yang ada di sekitar. Selain itu, kalian juga bisa merekam dengan mic eksternal yang bisa dihubungkan dengan USB atau headset yang dihubungkan melalui Bluetooth. Jadi ini fungsi yang sebelumnya cuma ada di Galaxy Note 20 dan S20 series lainnya. Nah, selain fungsi Pro pada video tadi, ada fitur lain yang gue cukup suka, dan ternyata ada loh juga di ponsel ini. Nah, ini adalah fitur yang dijagokan Apple pada iPhone 12 loh. Coba tebak. Ya, perekaman video dalam mode HDR. Nah, kalau di iPhone itu dia pakai standar Dolby Vision, maka di Android itu Samsung pakai standar HDR plus 10. Keduanya sama, cuma hanya beda standar.
keduanya mampu menampilkan gambar yang lebih baik ketimbang perekaman biasa. Nah, gimana caranya buat ngaktifin fitur HDR di Galaxy Note S20 Fan Edition ini? Ya, kalian bisa dilihat di menu option. Nah, di sini ada pilihan resolusi, kemudian di bawahnya ada Advanced Recording Option. Nah, ini adalah fitur perekaman HDR10 Plus di Galaxy S20 Fan Edition. Kalau fitur videonya aja udah komplit, apalagi fitur yang buat ngambil foto. Nah, menurut gua ada beberapa fitur yang sangat berfaedah dan pasti bermanfaat buat ngambil foto sehari-hari. Misalnya aja auto HDR, ini buat memberikan kontras warna yang lebih baik, sekaligus bisa mengambil foto yang cukup layak lah ketika kalian dihadapkan dengan backlight yang cukup terang. Kemudian ada selfie tone untuk mengubah tone warna agar lebih natural. Kemudian ada tracking autofocus. Nah, ini adalah fungsi untuk membidik fokus objek agar tetap pada tempatnya. Istilahnya, walaupun objeknya bergerak, titik fokusnya akan selalu mengikuti. Tapi sayangnya fungsi ini hanya berjalan baik ketika kalian ngambil foto di luar ruangan saja. Kalau ketika minim cahaya, ya fokusnya kadang agak sedikit bergeser memang. Nah, biar lebih jelasnya, berikut adalah hasil-hasil foto yang gue ambil langsung dari Galaxy S20 Fan Edition ini. Urusan performance, ya sepertinya sudah tidak perlu ragu lah dengan ponsel ini. Ya, dia pakai Exynos 990 yang memang merupakan chipset flagship yang dimiliki Samsung saat ini. Nah, untuk main game-game yang berat, gue rasa sih bukan masalah. Kayak contohnya Asphalt ini dan game-game lainnya ya masih sangat nyaman lah ya, walaupun RAM-nya ini berbeda dari S20 lainnya. Nah, tapi biar nggak penasaran cuma buat main game, gue coba menguji ponsel ini dengan aplikasi Geekbench biar kita tahu skornya berapa. Kita lihat dulu. Nah, berdasarkan pengujian dengan Geekbench bisa terlihat bahwa hasilnya cukup kencang lah ya. Single core-nya sekitar 472 dan skor untuk multicore benchmark-nya sampai 2500 loh. Oke, jadi gimana menurut kalian? Menurut gua Galaxy S20 Fan Edition ini cukup menarik. Gua yang sehari-hari pakai Galaxy Note 20 Ultra ini merasa ada beberapa hal yang masih dipertahankan di Galaxy S20 Fan Edition ini, padahal harganya nyaris separuhnya loh. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih jauh tentang apa aja perbedaan dan persamaan S20 Fan Edition dengan Ultra ini, silahkan di kolom komentar di bawah. Kalau memang banyak yang berminat, nanti coba gue buatkan video lanjutannya tentang komparasi kedua ponsel ini, dari performance, dari kamera, dan lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya, Trisno Herianto, undur diri. Salam. Sampai bertemu lagi di video Yuzon selanjutnya. That's it.